Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marhamah dengan nomor induk mahasiswa 2101040303116. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas Midretes mata kuliah Manajemen Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkyatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi manajemen dakwah. Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen dakwah. Pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, da'wan, du'a, yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Secara terminologi, menurut Yahya Umar, dakwah berarti mengajak orang atau manusia ke jalan yang benar dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan perintah Sang Khalik demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi manusia. Kemudian pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah ialah suatu aktivitas dakwah yang dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mahmudin, manajemen dakwah merupakan suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya insani dan alam dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama. Menurut Ar-Rasyad Saleh, manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan tugas menghimpun dan menetapkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Manajemen dakwah adalah serangkaian proses yang berjalan secara kontinu dalam mengatur aktivitas dakwah agar berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Pembahasan kedua yaitu hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Pertama, hakikat dakwah Islamiyah. Hakikat dakwah ialah mengajak manusia kepada jalan Allah, pembangunan masyarakat dan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah pada hakikatnya adalah upaya untuk merubah sesuatu keadaan tertentu menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Menurut Amrullah Ahmad, bahwa pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman yang bermaktub dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu ilmu manajemen. Hakikat manajemen adalah merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Pengertian manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika dikatakan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha orang tertentu dan terkandung adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan. Pembahasan yang ketiga yaitu landasan dasar manajemen dakwah. Landasan dasar manajemen dakwah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, landasan dasar nakliyah. Landasan dasar nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, karena informasi ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu landasan dasar akliyah. Pengertian akliyah secara etimologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal, termasuk jenis dan sifat yang berhubungan dengan akal. Secara garis besar, akliyah mencakup dua hal, yaitu menghukumi
atau menyimpulkan dan menghubungkan realitas sesuai informasi berdasarkan standar kaidah tertentu. Pembahasan yang keempat yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama, taktik perencanaan dakwah merupakan starting point dari aktivitas manajerial, karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan, karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua yaitu tanzim, pengorganisasian dakwah. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi, yang ditonjolkan adalah wewenang yang mengikuti tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang mengikuti wewenang. Yang ketiga, tauzih, penggerakan dakwah. Penggerakan dakwah adalah inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang keempat, rikabah, pengendalian dan evaluasi dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Kemudian evaluasi dakwah adalah meningkatkan manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya. Lewat pengamatan inilah yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Sebelum organisasi dakwah melangkah pada langkah selanjutnya, maka diperlukan sebuah evaluasi dalam perencanaan. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi-fungsi manajemen dakwah. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu pertama, planning atau perencanaan dakwah. Perencanaan dalam istilah bahasa Arab disebut taktik, adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan, karena dalam banyak hal apabila keputusan tidak dilakukan dalam perencanaan, maka segala bentuk kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian dalam istilah bahasa Arab disebut at-tazim, adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah direncanakan, langkah berikutnya dalam pencapaian tujuan organisasi adalah mengorganisir segala sumber daya untuk guna menggerakkan organisasi pada tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu exciting atau penggerakan dakwah. Penggerakan dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian dan evaluasi dakwah. Menurut Gregor R. Terry, pengendalian adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, memberikan saran, tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga organisasi tetap eksis, sehingga kebutuhan akan evaluasi dan pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Pembahasan yang keenam yaitu tujuan organisasi dakwah. Tujuan organisasi dakwah yang pertama yaitu
Membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua, membagi kegiatan dakwah secara tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Yang keempat, membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang kelima, menempatkan garis-garis wewenang formal. Yang keenam, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Yang terakhir atau yang ketujuh, dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Itu tadi penjelasan singkat tentang materi-materi yang ada dalam manajemen dakwah. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.